Petualangan saya masih berlanjut. Bersama camper van dan komunitas overland setempat, kami melibas jalanan di Luwu Utara. Destinasi kami tertuju pada kawasan Bendung Balong yang dihiasi aliran Sungai Maipi. Wow, wah akhirnya udah kumpul semua di camping spot Bendung Baloli. Dan kebetulan saya juga udah bawa perbekalan nih. Sekarang kita semua mau siap-siap dulu. Peralatan camper van segera kami siapkan. Awning terpasang, kursi dan meja pun telah tertata. Namun, camping belum lengkap tanpa hidangan pengisi perut. Nah, ini ikan malajanya harus dipotongin dulu supaya nggak melukai yang makan. Sambil kita bersihkan. Saya harus telaten dalam mempersiapkan malaja karena ukurannya yang kecil. Ikan ini kemudian direbus bersama dengan kunyit dan cabai. Ikannya udah masuk, sekarang patikalanya dimasukin. Caranya gampang, soalnya tinggal dibelah jadi dua aja, nggak perlu diiris-iris. Setelah ikan matang dan bumbu meresap, saya lanjut menyiapkan sambal. Bahan sambal disangrai terlebih dahulu sebelum dihaluskan. Patikala dan suiran daging ikan ikut dicampur pada sambal. Kapurung tidaklah lengkap tanpa sagu. Setelah disiram air panas dan diaduk, sagu dimasukkan ke dalam kuah. Kapurung telah siap dihidangkan, komplit dengan rebusan sayur. Kapurung di Luwu memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, kalau di Masamba, semuanya sayur dan lauknya itu dipisah. Tapi nih supaya lebih mantap lagi, saya mau campurkan sambal ke dalam kuah kapurungnya. Kapurung atau hidangan berkuah merupakan sajian komplit khas Sulawesi Selatan. Protein, karbohidrat, dan sayur tersedia dalam satu hidangan. Ini pertama kali nyoba, yang paling kerasa itu patikalanya. Ini ada rasa khasnya dan aromanya juga wangi nih. Sekarang mau cobain nih kapurungnya ini. Sebagai pengganti nasi, sagu memberikan sensasi berbeda. Ibu, kalau kapurung ini lauknya bisa apa aja kah? Bisa apa saja, bisa ganti dengan udang, ikan teri. Sesuai selera ya. Selera. Di balik makanan khas ada cerita-cerita seru, mulai dari menangkap ikan malaja secara langsung hingga hal sesimpel bumbu patikala ketika disatukan bisa menjadi sajian yang istimewa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jejak roda melintas di daerah Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Dataran rendah yang dihiasi kawasan perkebunan dengan beberapa aliran sungai menjadi arena bermain kami kali ini. Hari ini saya udah siap untuk off-road naik motor trail bersama teman-teman dari komunitas Anoa Parahalean. Nah, ini kita mau menyusuri Kabupaten Masamba. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jalur off-road yang kami pilih tergolong aman bagi pemula. Namun butuh nyali serta perhitungan yang matang untuk menghindari beberapa resiko. Ini baru mulai, jalannya udah cukup menantang nih. Apalagi jalannya juga nggak rata ini nih. Wah, bener-bener namanya off-road nih. Tidak jauh dari turunan yang baru saja kami lewati, nampak sungai memotong jalur off-road kami. Saya kira ini jalan di tanah yang basah itu udah cukup sulit, ternyata ini malah ketemu sungai nih. Woi, keren. Beruntung, hari sedang cerah, sehingga debit sungai tidak terlalu deras. Sungai yang dangkal membuat kami yakin untuk terus menerabas jalur ini.
Akhirnya lolos juga ngelewatin tantangan pertama, yaitu harus menyeberangi sungai. Tidak dianjurkan untuk memacu motor dengan kencang dan menggunakan persneling gigi tinggi pada jalur off-road. Salah-salah, kami justru tidak dapat mengimbangi kekuatannya. Pas banget kalau musim panas kayak gini, jalan-jalan tuh pemandangannya jadi jauh lebih asik. Karena langitnya biru, terus kelihatan juga dari jauh itu ada perbukitan yang full dengan kebun-kebun. Pengalaman yang memacu adrenalin terasa sedikit menenangkan ketika kami disuguhkan view cantik di tepi jalan. Tujuan perjalanan kami adalah Desa Maipi, sebuah lahan perkebunan yang dapat kami capai dengan mudah menggunakan kendaraan trail. Nah ini nih enaknya punya motor yang bisa pakai off-road kayak motor trail ini. Itu lebih fleksibel, jadi bisa dibuat ke jalan raya, mau di aspal ataupun buat masuk ke kebun-kebun kayak gini juga bisa. Jadi ini kita mau masuk ke kebun milik salah satu anggota untuk petik buah. Nice. Nah, ini dia. Kita udah nyampe itu buah yang mau kita petik, buah cempedak. Beberapa pohon nampak telah dihiasi buah cempedak siap panen. Berarti tidaknya bisa. Oke, nah kalau di sini ternyata pohon cempedak itu ditanam di pinggir-pinggir kebun sebagai pembatas. Malah bukan tanaman utamanya ya Om. Tapi pas banget kita kesini lagi musimnya. Itu ada beberapa yang udah bisa dipanen. Dalam satu pohon cempedak dapat menghasilkan puluhan buah. Karena satu rumpun dengan nangka, tumbuhan ini memiliki beberapa kemiripan. Saya naik ya Om. Oh, lumayan juga ini ya. Masih lebih susah off-road tadi. Ini nggak ada apa-apanya nih. Nah, ini buahnya yang udah matang, yang udah bisa dipanen. Sekilas kalau dilihat-lihat itu mirip sama buah nangka, cuman kalau ini lebih kecil. Dan kalau udah matang gini aromanya kecil banget ya Om. Wangi nih. Tinggal tarik aja ya. Meskipun ukurannya tidak besar, warnanya yang menguning menandakan buah cempedak telah matang. Malah di tengah yang patah. Ini dia yang udah bisa dipanen nih. Aromanya itu kenceng banget. Lebih kenceng daripada nangka. Om, boleh tanggap ya Om? Ada lagi? Sama seperti durian, cempedak merupakan tanaman musiman. Bulan Januari hingga April adalah waktu yang tepat untuk memanen buah ini. Jadi buah cempedak ini dia berbuahnya itu setahun sekali. Kita termasuk hoki nih datang ke sini waktu lagi musim. Oke, ini susah kalau dari pangkalnya, kayaknya dari tengah aja. Itu dia. Ini udah setengah matang nih buahnya, bisa diolah. Cempedak yang telah matang, tekstur yang sangatlah lembut, sehingga untuk mengupas kulitnya menjadi lebih mudah. Ini Om, terakhir ya. Saya turun ya. Di sini pas nih. Ya. Nah, ini kebetulan banyak yang udah masak pohon, jadi saya mau coba buat ngicipin satu. Sekalian buat ngebalikin tenaga kita ya. Yuk. Cempedak yang dipanen untuk dijual biasanya dipetik sebelum benar-benar matang. Tentu saja, rasanya akan berbeda dengan buah yang matang pohon. Gendut-gendut. Nggak cuma aromanya aja yang strong, ini rasanya juga kuat banget. Rasa cempedak. Cuman mungkin kalau dibandingin sama nanas dia lebih lembut ya Om. Teksturnya itu hampir mirip-mirip durian. Jika dibanding dengan nangka dan durian, cempedak memang kalah populer. Tapi lain halnya setelah diolah. Ini
dimakan langsung kayak gini aja udah mantep nih, apalagi kalau diolah. Ini kita masih mau ke titik terakhir kan Om? Iya. Nah kita olah cempedaknya di lokasi yang nggak kalah cakep. Yuk Om. Motor kembali kami pacu. Tidak jauh dari kebun, sampailah kami ke tepian Sungai Maipi yang masih sangat asri. Untuk sampai di lokasi ini, satu-satunya akses adalah dengan menggunakan motor off-road. Sembari beristirahat sejenak, kami mulai menyiapkan makanan ringan dari buah cempedak. Oke, ini udah ngumpul semua bahan-bahannya. Sekarang tinggal kita olah menjadi apa Om? Cempedak goreng. Cempedak goreng. Hanya membutuhkan sedikit bahan saja untuk membuat cempedak goreng. Daging buah langsung dimasukkan ke dalam adonan tepung. Nah di sini tuh ciri khasnya kalau bikin cempedak goreng itu dimasukin sebiji-bijinya. Jadi ini kalau misalnya slow cooking dimasak sampai matang dalamnya, itu bijinya pun bisa dimakan. Saya penasaran nih. Dikit lagi ya. Nah ini dia yang ditunggu-tunggu, akhirnya udah mateng juga nih. Nih kali ini kita makannya sambil ngeliatin sungai ya. Kalian berendam juga supaya lebih segar. Menikmati sajian hangat ditemani gemericik air sungai terasa saling melengkapi. Enak banget nih. Jadi padahal ini yang digoreng sama-sama buah yang mateng, tapi rasanya beda sama kalau yang nggak diolah. Kalau nggak diolah tuh rasa cempedaknya kuat banget. Sedangkan kalau udah digoreng kayak gini, rasanya jadi jauh lebih gurih. Sama seperti nangka, biji cempedak juga dapat dikonsumsi. Namun perlu dimasak dalam waktu lama agar biji ini matang. Ini coba kalau digorengnya lebih lama lagi mungkin bijinya akan lebih lembut. Kalau ini kayak masih terlalu keras, belum matang. Tapi tetap enak aja dimakan. Ini dia nih petualangan yang saya cari-cari. Ditutup dengan pemandangan yang hidden gem, apalagi sambil menikmati sajian hangat bersama teman-teman baru dari setiap daerah. Ikuti jejak saya, jejak petualang.